Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah dimanapun berada, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri, senantiasa kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan juga keadaan. Kita bersyukur kepada Allah karena ini bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan. Maka setiap kali kita melaksanakan kewajiban, yang kita dapatkan adalah kebaikan atau pahala dari perintah dan kewajiban itu. Maka tidak ada kata menyesal bagi orang yang bersyukur kepada Allah, tidak ada kata rugi bagi orang yang bersyukur kepada Allah, dan juga tidak ada kata ya orang yang bangkrut ketika dia senantiasa mensyukuri dari apa yang Allah berikan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka ayat inilah yang menjadi motivasi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah agar Allah menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan nikmat itulah kemudian kita bisa melakukan kewajiban penghambaan kita kepada Allah dengan sebaik-baik penghambaan. Dan semoga kita yang berada dalam Zoom ini, di Facebook ini, jamaah Zoomia dan jamaah Facebookia, termasuk hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Oke. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, sebagaimana yang terlihat di layar kita, ini adalah halaman yang ke-26 dari kitab Ihya Ulumuddin, Rubul Ibadat, seperempat dari urusan ibadah. Yang mana pada malam kali ini insya Allah kita melanjutkan untuk pembacaan dalil dari hadis berkaitan dengan keutamaan ilmu, dan nanti kita akan mendapati hadis yang menerangkan tentang hal itu, keutamaan orang yang berilmu di atas daripada yang lainnya. Nah, kita akan lihat, sekalipun nanti memang kita di sini kita dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagaimana yang kita sampaikan ada beberapa hadis yang kemudian ditahqiq dan ditahrir sama ulama setelahnya kemudian berhukum dhaif. Tapi kita menjelaskan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kita mulai dari halaman yang ke-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Nah, qala dan bersabda, karena ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Jadi kalau kita lihat dalam susunan, kita kaitkan dengan bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi kata jumlah fi'liyah, ada fi'lun, ada fa'ilun. Ya kan, ada fi'il, ada fa'il. Ada maf'ulun bihi. Jadi, kalau kita lihat dalam hadis yang panjang ini, wa qala alaihi salatu wassalamu fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi. Nah, di sini saya mau menyampaikan dulu karena qala adalah fi'lunnya. Fa'ilnya siapa? As-salatu wassalamu. As-salatu wassalamu alaihi, yaitu ganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Apa yang disampaikan oleh Nabi? Nah, kan ada ini fadlul alimi 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi, ini sebagai maf'ulun bihi, sebagai objek. Sebagai objek atau sebagai sasaran dari apa yang dikerjakan. Nah, maka kita lihat fadlul alimi. Fadlul alimi ini adalah susunan idhofah, ada mudhaf kemudian al-alimi mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih itu kan senantiasa dia majrur alimi. Tidak boleh fadlul alimu karena ini adalah susunan idhofah. Ya, kayak frase. Fadlul alimi, kelebihan orang yang berilmu, alim, al-alim, orang yang berilmu, alal abidi, atas al-ahli ibadah atau abid. Abidi adalah ahli ibadah. Abid. Kafadlil qamari, sebagaimana kelebihan atau keutamaan al-qamari bulan, lailatal badri,
pada malam purnama, jadi bulan purnama, ala sairil kawakibi. Sairil kawakibi, atas bintang-bintang yang lainnya. Seluruh planet. Sairil kawakib. Sairil adalah seluruh, al-kawakib adalah planet atau bintang-bintang yang ada di langit. Bagaimana penjelasan di sini bahwa di sini ada perumpamaan atau disebut dengan tashbih dalam ilmu balaghah. Perumpamaannya di mana? Ada perangkatnya, huruf K, kafadli, K seperti bagikan. Itu K. Maka menyerupakan alim dengan abid, kemudian diserupakan dengan bulan dan bintang-bintang. Ini tasbih muta'addid. Tasbih muta'addid itu sesuatu yang diserupakan dengan yang diserupai itu lebih dari satu. Misalkan kalau ada tasbih mufrad, misalkan menyerupakan satu hal dengan hal yang lain, tapi jumlahnya satu. Kamu seperti singa. Kamu itu jumlahnya satu, singa satu. Jadi kamu seperti singa. Tapi kalau muta'addid di sini adalah alimi alal abidi, kelebihan orang yang berilmu satu, atas ahli ibadah abid dua. Dua hal ini disupakan dengan bulan dan juga bulan purnama, kemudian dengan bintang-bintang. Jadi dua diserupakan dengan dua, sehingga menjadi penyerupaan yang sejenis. Di sini menjelaskan bahwa ada kelebihan pada orang yang berilmu, al-alim, orang yang berilmu, atas orang yang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, orang menjadi orang yang ahli ibadah ketika ada kewajiban ibadah, dia ibadah. Kemudian ada ibadah yang fardu maupun yang sunnah. Yang mahdoh maupun yang ghairu mahdoh. Itu dikerjakan. Maka ini disebut sebagai ahli ibadah. Orang yang selalu mengerjakan ibadah sesuai dengan aturan dan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi orang yang demikian ini, kalau misalkan ibadah tidak disertai dengan ilmu, pun akan bisa menjadi tertolak karena tidak sesuai tuntunan. Ibadah tidak disertai dengan ilmu bisa jadi salah dalam pelaksanaannya, maka akan menjadi lebih baik orang yang berilmu lagi yang beribadah daripada orang yang beribadah tidak disertai dengan ilmu. Maka orang berilmu di sini adalah tidak hanya sekedar tahu saja, jamaah rahimakumullah. Tidak hanya sekedar dia mengetahui dasar dalil hukumnya, tidak. Alim di sini adalah mereka yang memiliki ilmu, pemahaman ilmu agama dengan pemahaman yang baik, kemudian mengamalkan ilmunya. Tidak hanya sekedar ilmu saja, tidak. Kalau hanya sekedar ilmuwan, sekedar ilmu yang dimiliki, mungkin bisa disebut dengan mufakkir dalam bahasa Arab. Tapi kalau alim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, ulama bentuk plural dari alim, itu mereka memiliki ilmu agama, pemahaman dengan pemahaman yang baik, kemudian mengamalkan apa yang mereka ketahui. Kita bisa disebut sebagai seorang alim. Dengan ilmu agama yang kita miliki dan kita pahami, boleh kita melaksanakan ilmu tersebut. Data ilmu yang kita miliki itu adalah berkaitan dengan masalah perintah, melarang, hal maupun haram, kemudian berkaitan dengan masalah kebaikan dan tapi kemudian kita mengamalkannya. Tidak sekedar kita menjadi kolektor ilmu pengetahuan, tetapi tidak melaksanakan. Nah, alim inilah menjadi lebih utama karena dia memiliki ilmu dan juga mengamalkannya. Maka lebih utama yang demikian ini adalah abid, atas orang yang ahli ibadah. Bisa jadi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan. Kalau dia tidak berilmu, kan? Sebagaimana juga kelebihan bulan purnama, Lailatul Badri, Qamari Lailatul Badri ala sairil kawakibi, atas seluruh bintang ataupun planet-planet yang ada di langit. Artinya kalau bulan purnama itu menjadi ketutupan, kan? Ada bintang kelihatan kecil-kecil karena kita melihatnya dari bumi. Kalau sudah bulan purnama, maka yang terlihat indah di langit adalah bulan purnama. Sampai ini kan betul indah terang dan terlihat jelas, apalagi pada Yaumul Bid. Yaumul Bid itu disebut dengan Yaumul Bid, hari-hari di mana bulan itu sudah purnama, kemudian dia kelihatan putih saking terangnya, seperti putihnya telur.
Sampai dulu saya sampaikan bahwa ada kisah Isa bin Musa. Isa bin Musa ini kemudian dia memiliki seorang istri, menyamakan istrinya dengan bulan purnama. Wahai istriku, kalau malam ini engkau tidak lebih cantik dari bulan purnama, aku cerai. Aku ceraikan kamu. Saya talak kamu. Itu menggambarkan bahwa betapa indahnya bulan purnama, kemudian yang lain jadi tutupi gitu. Tutupi. Makanya salah satu kelebihan bagi orang yang berilmu itu memiliki kelebihan dari atas orang yang ahli ibadah. Bagaimana kalau benar dipadukan? Akan menjadi lebih baik. Ilmu kemudian diamalkan. La tazalu qadamal abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam di hari kiamat nanti sehingga dia ditanya 4 perkara. Yang terakhir adalah an ilmihi madza amila bihi, tentang ilmunya. Apa yang telah dia kerjakan dengan ilmu yang dia pahami, ilmu yang dia miliki, ilmu yang dia pelajari. Termasuk kita, saya, Bapak Ibu juga akan diminta pertanggungjawaban. Ada ilmunya, sudah diamalkan belum? Allah Maha mengetahui, ini punya ilmunya, tapi tidak digunakan dalam mengarungi kehidupan ini. Tahu ilmu tentang halal dan haram, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupannya. Maka ini menjadi pertanggungjawaban tadi akhir nanti. Nah, jamaah rahimakumullah, saya ulangi lagi, wa qala alaihi salatu wassalamu fadlul alimi, kelebihan orang yang berilmu, alal abidi, atas orang yang ahli ibadah, abid, alim, abid, fa'ilun, alimun, fa'ilun, abidun, fa'ilun, kafadlil qamari lailatal badri. Seperti kelebihan bulan purnama kelebihan bulan malam purnama ala sairil kawagibi, atas atas planet atau bintang. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda alaihi salatu wassalamu, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau sabdakan? Yashfa'u yaumal qiyamati. Yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma asy-syuhada'u. Kita lihat dari sisi bahasanya dulu. Yashfa'u, syafi'a yashfa'u. Syafa'a yashfa'u ya. Yashfa'u. Ala wazni fa'ala yaf'alu. Yashfa'u, memberi syafaat. Yauma al-qiyamati, pada hari kiamat. Yauma ini berarti menjadi keterangan waktu. Kapan? Pada hari kiamat. Salah satu itu 3 kelompok. 3 golongan. Yang akan memberi syafaat pada hari kiamat. Yang pertama adalah al-anbiya'u. Itu para nabi. Al-anbiya'u itu adalah para nabi. Dari mana? Kenapa dibaca al-anbiya'u? Karena ini adalah, kalau disebut dalam nahwu adalah badal. Juz'un min kul. Jadi di sini kan 3 kelompok atau 3 golongan yang akan memberi syafaat atas izin Allah pada hari kiamat. Ada 3 kelompok. Siapakah mereka? Yang pertama al-anbiya. Jadi al-anbiya itu bagian daripada salasah. Nah, kalau kita membaca jumlah fi'liyah, maka yashfa'u adalah fi'ilnya, salah satu adalah fa'ilnya, pelakunya. Fa'ilnya ini atau subjeknya ini kemudian dijelaskan lebih rinci. Al-anbiya yang pertama, summa al-ulama yang kedua, summa asy-syuhada yang ketiga. Jadi di hari kiamat nanti ada 3 golongan yang akan memberikan syafaat kepada yang lainnya. Mereka adalah al-anbiya, para nabi. Al-anbiya ini adalah jamak taksir, jamak taksir. Tentunya Bapak Ibu masih ingat mufrad dari al-anbiya. Apa itu? Betul, adalah nabi. An-nabiyyu, an-nabiyani, al-anbiya'u. Summa al-ulama'u, yang kedua adalah, golongan kedua adalah ulama. Ulama itu juga bentuk plural. Mufradnya apa? Betul, alimun, alimani, ulama'u. Dia jamak taksir. Summa asy-syuhada'u. Syuhada dari syahid, syahidani, syuhada'u. Adalah orang yang mati syahid, meninggal dalam keadaan berperang, membela agama Allah SWT, dan Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati, masing-masing hati dari setiap hambanya.
Wa qala alaihi salatu wassalamu yashfa'u yaumal qiyamati thalathatun al-anbiya'u thummal ulama'u thumma syuhada'u. Bacanya boleh dilangsungkan misalkan thummal ulama'u boleh atau agak wakaf thumma al-ulama'u boleh. Kalau yang di sini itu menjadi wasal, dilanjutkan bacanya. Thumma syuhada'u boleh. Summa asyuhada'u juga boleh. Nah, di sini ada keterangan. Fa'dom. Nah, maka kita ketahui bahwa fa'dom, maka tinggikan, muliakan. Jadi, kedudukan alim atau ulama ini ditinggikan birat batin. Hiya tilwun nubuwati. Ditinggikan kedudukannya, kedudukan dia, tilwul nubuwati. Setelah, tilbu bisa bermakna ba'da. Setelah an-nubuwat, kenabian. Lihat, ulama itu nomor 2. Setelah al-anbiya yang pertama. Wa fawqa syahadati. Dan di atas orang yang mati syahid, syahadah. Kesyahidan ini. Ya. Ya kan? Di atas orang yang mati syahid. Kemudian di sini ada keterangannya. Ma'a ma waroda fi fadli syahadati. Ma waroda beserta apa yang apa yang waroda terdapat fi fadli syahadati dalam keterangan kelebihan orang yang mati syahid. Jadi banyak hadis yang menerangkan keutamaan orang yang mati syahid. Iya, dia diutamakan, dimuliakan. Tetapi orang yang berilmu di atas orang yang mati syahid. Lagi-lagi penjelasan al-alim, orang yang berilmu ini tidak hanya sebatas ilmu yang diketahui saja, tapi bagaimana itu diamalkan dan diaplikasikan dalam kehidupannya. Jamaah rahimakumullah, maka kata syafaat ini kan pertolongan, memberikan pertolongan. Meskipun datang dari para nabi, tidak akan bekerja syafaat itu kecuali atas izin Allah SWT. Allah yang nanti yang akan memberikan izin kepada para nabi, kepada ulama, kemudian para syuhada untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang dikehendaki. Pun itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan meminta kepada Allah agar diizinkan. Sekarang Maliki Yaumiddin, Allah itu penguasa hari pembalasan. Penguasa hari pembalasan. Jadi semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memang ada banyak amalan, misalkan hadis yang lain, Al-Qur'anu wasyamu, Al-Qur'an yang kita baca, kemudian puasa yang kita jalankan, itu yashfa'ani yaumal qiyamah. Jadi dia akan menjadi penolong juga pada hari kiamat bagi siapa? Bagi siapa? Bagi pemiliknya, bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Bagi puasa, bagi orang yang mengerjakan puasa. Jadi Al-Quran akan menjadi hujjah, akan menjadi dalil di hadapan Allah, akan menjadi pembela bagi orang yang membacanya. Ya Allah, fulan ini ya Allah, dulu di malam hari di saat orang tidur dia membaca aku ya Allah. Al-Quran yang bicara. Bisa nggak? Atas izin Allah semuanya bisa terjadi. Al-Quran mengatakan ya Allah, si fulan ini ya Allah, dulu dia membaca aku ya Allah di malam hari di saat yang lain sedang tidur. Maka jadi dari kena aku sebab engkau memberi pertolongan kepadanya. Ampunlah dia ya Allah. Itu Al-Quran. Demikian juga puasa yang kita kerjakan, baik yang puasa Ramadan, puasa fardu, puasa wajib, ada puasa Ramadan, puasa nazar, itu juga. Kemudian juga puasa yang sunnah, yang kita kerjakan juga akan menjadi hujjah dan penolong bagi kita pada hari kiamat. Nah ini. Maka kita yang masih hidup di dunia ini, kemudian jangan misalkan berpangku tangan. Kenapa nggak sholat gitu? Kenapa tidak mau mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan? Kenapa masih melakukan larangan? Santai. Nanti di akhirat nanti saya dapat pertolongan gitu. Saya sudah dapat bocoran. Ini adalah orang-orang yang akan memberi pertolongan kepada saya, memberikan syafaat kepada saya. Disebutkan Nabi Muhammad akan memberi syafaat kepada saya. Kok bisa? Saya kan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabiku. Pastilah nanti akan membantu aku selaku umatnya. Sudah seperti itu. Siapa lagi yang nanti memberikan syafaat? Saya akan dapat syafaat juga dari alim ulama. Saya kenal alim ulama itu. Di daerah saya sudah kenal semuanya alim ulama. Baik-baik. Mereka juga kenal saya. Saya sudah minta kepada mereka ini, beliau-beliau ini untuk memberikan syafaat kepada hari kiamat. Ini padahal mereka masih hidup. Masih hidup. Ya.
Kemudian orang syuhada, ya nggak tahulah, saya nggak kenal orang yang para mati syahid, nggak tahu. Paling tidak saya sudah mengantongi 2. Jadi makanya di dunia ini nggak perlu ibadah terlalu ngoyo, keras-keras, ibadahnya kemudian terus menjadi ibadah yang baik. Nggak usah lah, ibadah tuh formalitas saja. Yang penting nanti di akhirat nanti minta syafaat aja kepada 3 kelompok ini. Nah, ini tidak dibenarkan hal seperti ini. Mengharapkan sesuatu yang tidak pasti. Di mana ketidakpastiannya? Belum tentu dia yang termasuk orang yang dapat syafaat. Dia sendiri tidak melaksanakan perintah Allah. Bagaimana Allah akan mengizinkan syafaat itu jatuh pada dirinya? Sedangkan dia menyepelekan, ihmal, meremehkan perintah Allah dan juga larangannya. Nah, maka yang sudah jelas adalah ketika kita nanti akan mendapatkan kebaikan pahala dari amal yang kita lakukan, itu yang harus kita laksanakan. Inilah lebih kurang penjelasan dari hadis yang kedua. Kemudian jamaah rahimakumullah. Nabi ini juga memberikan syafaat kepada umatnya. Juga atas izin Allah. Siapa-siapa yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita umat dari Nabi Muhammad. Tentunya syafaatnya adalah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang hidup setelah masa Nabi Muhammad, dia tidak beriman terhadap Nabi Muhammad, kemudian mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Nah, itulah penjelasannya. Oleh karena itulah, mari kita perkuat kualitas ibadah kita. Selama kita masih hidup di dunia ini, Allah masih memberikan kesehatan, kemudian kekuatan, kelapangan, ketenangan untuk beribadah. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yashfa'u yaumil qiyamati salasatun al-anbiya'u tsummal ulama'u tsumma syuhada. Kemudian hadis yang ketiga. Wa qala alaihi salatu wassalamu. Dan bersabda yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu ta'ala bi syai'in ma'ubida, dari abada ubida. Ubidallahu ta'ala bi syai'in afdala min fiqhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadad dini al-fiqhu. Mari kita lihat dari sisi bahasa Arabnya. Ya. Ma'ubida, dari ubida. Kan kita belajar wazan fi'lu sulasi mujarrad. Abada ya'budu. Abada. Nah, ini wazan abada ya'budu, wazannya apa? Betul. Fa'ala yaf'ulu. Abada ya'budu. Abada di fathah fa fi'ilnya, di fathah ain fi'ilnya, kemudian di fathah lam fi'ilnya. Abada. Ala wazni fa'ala. Kenapa kok bisa jadi ubida? Nah, ubida kalau fa'ala atau abada, wazannya fa'ala, itu disebut dengan fi'lun mabni ma'lum. Fi'lu mabni ma'lumi. Fi'il yang dibentuk atau yang dibangun dalam bentuk ma'lum. Atau bahasa kita adalah kata kerja aktif. Itu abada. Tapi kalau ubida, wazannya apa? Ubida, tinggal kita balik dari fa'ala, kemudian kita balik harokatnya. Fa'ala menjadi fu'ila. Fu'ila. Abada, ubida. Fa'ala, fu'ila. Ini disebut dengan fi'il mabni majhul. Fi'lu majhul. Kata kerja yang dibangun dalam bentuk majhul itu tidak diketahui. Majhul ini sini adalah kalau bahasa kita kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Ya, kalau maklum kata kerja aktif. Sebagaimana dalam Al-Qur'an juga ada, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kutiba kan aslinya dari kataba, kutiba. Nah, ini mudah-mudahan nanti ada pembahasan sendiri dalam silabus kita. Abada ubida. Kalau abada ibadah, kalau ubida itu dalam bentuk pasif. Ma tidaklah. Ma di sini adalah manafi. Ingat ya, ma itu akan ada banyak. Ada manafi yang berarti adalah penyediaan, tidak. Ada ma masdariyah.
Ada ma mausul, isim mausul, ma. Kemudian ada ma bimana asyai, sesuatu. Kemudian ada ma yang bermakna mungkin ma ziyadah, tambahan. Dia tidak apa namanya? Tidak mempengaruhi makna dari kalimat itu. Maknanya ma ziyadah. Nah, ma di sini dalam hadis yang kita bahas ini adalah ma'ubidallahu ta'ala. Dia adalah peribadatan pada Allah itu ta'ala bisyai'in, dengan sesuatu. Tidaklah ada sesuatu yang sesuatu peribadatan kepada Allah itu afdolah, lebih utama min fikhin, dari memahami agama. Fikhin di sini ada kita maknai dengan memahami agama. Artinya memahami agama itu adalah bagian daripada ibadah. Ada nggak ibadah yang lebih afdol, lebih mulia dari memahami agama? Di sini fikhin maksudnya memahami, tidak sebatas memahami, mempelajari, ikut kursus sana, ikut kursus sini, ikut majelis taklim sana, ikut majelis taklim sini, tidak. Tapi bagaimana dia mencari ilmu, kemudian dia mengamalkan setelah mendapatkan ilmunya itu. Afdala min fikhin. Tidak adalah peribadatan sesuatu kepada Allah yang lebih utama daripada memahami agama. Fikhin fid dini. Min fikhin fid dini, memahami agama. Wala faqihun wahidun, lainnya di sini adalah memberi makna taukid, penguat, sungguh gitu ya. Faqihun wahidun, seorang ahli fikih, satu orang ahli fikih itu asyaddu ala syaitani. Asyaddu ini adalah isim tafdil. Insyaallah kita akan menemukan asyaddu isim tafdil itu lebih. Jadi memberi makna lebih. Jadi asadu itu menjadi lebih susah ya. Ala syaitani, atas setan, min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Maksudnya adalah seorang faqih, seorang yang paham ilmu agama itu lebih susah bagi setan untuk menggodanya, untuk menyelewengkannya, untuk menyimpangkannya dari ajaran Islam, lebih susah daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah. Berkali dipaham dibalik adalah menggoda orang yang ahli ibadah lebih mudah daripada menggoda orang yang paham ilmu agama. Kenapa? Karena dia paham ilmu agama. Paham ilmu agama. Orang yang ahli ibadah bisa saja dia digoda untuk dari sisi niat ikhlas, niat ibadahnya itu. Dia niat ikhlas atau tidak. Melaksanakan sesuai dengan tuntunan atau tidak. Tapi kalau misalkan orang yang ahli ibadah ini, orang yang ahli ibadah, misalkan di saat dia akan digoda, ayo pamerin aja kalau habis sholat gitu, tunjukin, kasih tahu teman-teman. Mungkin dia akan mengatakan tidak, saya tidak mau riya. Ya sudah kalau gitu, udahlah kalau gitu disimpan aja lah untuk kenang-kenangan, kemudian foto. Ya udah foto saja, selfie. Ya udah nggak usah diupload. Setan juga ini godanya gitu, Pak Arif. Nggak usah diupload, foto saja. Iya gitu. Iya gitu aja, iya. Tapi selesai habis ibadah kemudian mikir-mikir. Iya ya, kemarin habis ibadah. Ternyata tidak banyak yang bisa melaksanakan ibadah seperti yang saya kerjakan. Mereka banyak orang yang ahli ibadah tapi nggak istiqomah. Udah deh, kemarin kan saya punya foto nih. Saya upload aja deh fotonya. Dicari fotonya, kemudian juga diupload. Ketika diupload ini kan kemudian ada perasaan yang mudah-mudahan di saat mengupload saya tidak ria, ya Allah, tidak ria. Awalnya tidak ria, awalnya tidak ria dia. Nah kemudian ketika tidak ria ini kan melihat ya Allah, komennya ternyata banyak, memberi komen positif, ya Allah gitu. Masya Allah, tabarakallahu ta'ala, ajarin kami dong supaya bisa ahli ibadah seperti Anda gitu. Bagaimana sih tip-tipsnya? Oh, banyak yang tanya, banyak yang memuji gitu, kemudian oh iya. Setan akan menggoda dari sisi ketakaburannya. Digoda dari sisi takabur, sombong. Ini loh saya, kalau bukan saya siapa lagi, dan sebagainya. Maka belajar ibadah sama ahlinya lah gitu. Core of the core gitu. Intinya inti dan sebagainya. Nah, jamaah rahimakumullah, maka hadis ini menjelaskan bahwa orang yang ahli ibadah itu lebih mudah digoda oleh setan daripada orang yang berilmu. Karena dia memiliki ilmunya. Kalau orang yang berilmu digoda oleh setan, di sisi mana? Sekalipun orang yang berilmu tetap manusia. Iya, nama manusia adalah
Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Ada sisi kelemahannya juga, namanya juga manusia. Tetapi ketika terjebak pada perbuatan dosa, wa idza fa'al fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang yang berilmu akan zakarullah, mengingat Allah, fastaghfaru lidzunubihim, akan memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Akan terus, karena si manusia. Sekalipun dia seorang alim ulama, tetap manusia, Bapak Ibu. Yang mana di dalam dirinya itu masih ada nafsu. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang nafsu ini nama juga manusia, digelincirkan pada yang perbuatan yang buruk, digelincirkan pada perbuatan yang ini dan itu. Itulah nafsu. Memang tujuan nafsu seperti itu. Ada nafsu yang baik, mengajak kepada kebaikan, maka ini disebut dengan nafsu mutmainnah. Ada juga nafsu yang kalau ibadah oke, maksiat juga oke, nafsu lawwamah. Ada yang nafsu selalu mengajak kepada keburukan, adalah ammaratum bisu. Ammaratum bisu. Maka kembali pada hadis kita. Ma'ubidallahu ta'ala bisyai'in afdolah min fiqhin fid dini wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ya. Walikulli syai'in, dan setiap sesuatu imadun, memiliki tiang. Ya kan? Memiliki tiang. Setiap sesuatu itu memiliki tiang. Wa imadu hadad-dini al-fiqhu. Wa imadu hadad-din. Dan tiangnya agama ini, al-fiqhu, itu adalah fikih. Apa itu fikih? Adalah memahami ilmu agama. Ilmu fikih adalah ilmu memahami agama. Jamaah rahimakumullah, ini ada tiangnya. As-salatu imaduddin. Nah, salat juga bisa menjadi tiangnya agama. Dan ini adalah salah satu dari hadis, sekian banyak hadis yang menjelaskan terkait dengan tiangnya agama. Jadi fikih itu menjadi tiangnya agama. Coba bayangkan misalkan banyak orang Islam yang melaksanakan ajaran dari ajaran Islam, kemudian tidak disertai dengan ilmu. Kan mudah-mudah akan diselewengkan. Waktunya kok orang pada sholat ya, sholat apa? Wah, ikut-ikutan ya, ikut sholat dia. Tapi nggak tahu dasar hukumnya gitu. Iya, ini kepada puasa ya. Pada puasa itu. Ada apa ya ini puasa? Ikut puasa gitu. Nggak ada dasar ilmunya dia. Bisa jadi orang yang diikuti itu sudah tahu dasar ilmunya, maka dia melakukan amalan itu. Bisa jadi orang yang diikuti adalah tidak mengetahui dasar ilmunya. Katanya, konon, qala wakila, katanya kalau besok misalkan pertengahan bulan Sya'ban, ya kita puasa nisfu Sya'ban, misalkan demikian. Kan kalau orang berilmu kemudian akan mencari, ada nggak ya anjuran dari Nabi SAW? Ada nggak ya riwayat dari sahabat radhiyallahu anhu? Ada nggak ya dari tabi'in dan seterusnya akan mencari ilmunya itu. Ya, ini yang menjadi penting ya. Nah, Islam pada masa Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita itu juga melalui fikih ini, fikih. Ya, ini adalah hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga dalam pembacaan kita pada malam kali ini. Kemudian yang keempat, waqala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalamu, khairu dinikum aisaruhu. Khairu dinikum aisaruhu. Wa khairul ibadati al-fiqhu. Khairu dinikum. Nah, kita lihat. Kata khairun, kata khair, ini adalah bentuk tafdil. Ismu tafdil itu ada memberi makna lebih atau paling. Lebih panjang, paling panjang, paling besar. Allahu Akbar. Akbar. Wajahnya adalah af'alu. Af'alu. Akbaru af'alu. Tawilun, panjang. Kalau paling panjang apa walu. Kabirun, besar. Paling besar akbaru. Sogirun, kecil. Paling kecil asgoru. Ya kan? Ba'idun, jauh. Paling jauh ab'adu. Nah, ini kenapa kok jadi khairun? Bukan akhyarun. Iya, boleh ada akhyar, af'alun, ada juga khairun, akhyaru. Khair ini bentuk isim tafdil. Khairu dinikum, yang terbaik dari agamamu adalah aisaruhu. Aisaruhu adalah yang termudah. Af'alu. Aisaruhu termasuk juga isim tafdil. Aisaruhu, yaitu yang termudah.
Wa khairul ibadati, dan ibadah yang paling baik, khairul ibadat ini adalah bentuk idhofah, mudhaf, khairu ibadati mudhaf ilaih, al fiqhu yaitu memahami agama. Agama yang dimaksud adalah agama Islam. Ya, yang memahami dikatakan paham kemudian mengamalkannya. Apa sih yang diinginkan oleh agama ini? Apa batas-batasannya? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wal umuru bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Antara keduanya ini itu disebut dengan syubhat. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Ya. Khairu dinukum aisaru. Artinya adalah ketika kita beragama Islam, beragama dan melaksanakan tuntunan agama, kan ada agama itu mudah, berislam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Misalkan gini, ketika sholat adalah satu kewajiban. Kalau kita misalkan tidak bisa sholat secara berdiri, Islam memberikan kemudahan. Duduk, lihat. Atau dilihat, tidak bisa berdiri karena apa gitu. Mohon maaf, saya tidak bisa berdiri karena ini kaki tidak kuat untuk berdiri lama-lama, untuk menyangga badan yang cukup besar ini. Oke, boleh duduk. Aduh, saya berduduk ini, mohon maaf, pinggang saya ini sakit kalau dipakai duduk di atas kursi gitu. Tapi kalau duduk kakinya selonjoran lurus, insya Allah nggak apa-apa. Boleh duduk di bawah, tidak di kursi, boleh. Tapi kan tetap sholat. Aduh, saya itu nggak bisa ini kalau duduk selonjoran. Boleh nggak ya saya duduk dengan bersila? Boleh. Jika memang tidak bisa. Berdiri tidak bisa, duduk atas kursi tidak bisa. Boleh bersila. Boleh nggak saya itu sholatnya kemudian posisi kaki yang satu dibuka, satu ditutup. Gimana? Ya memang kondisi kakinya sedang tidak sehat. Boleh. Boleh. Mudah itu. Yang penting apa? Tetap sholat. Bahkan berbaring pun bisa. Ketika sudah tidak mampu duduk, apalagi berdiri. Bahkan sholat dengan kedipan mata. Allahu Akbar. Kemudian nanti ketika ruku dibuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengannya dalam hatinya. Dan dia menggerakkan dengan alis matanya. Karena sudah lemah. Tapi dia masih ingat adanya perintah puasa. Itu boleh. Kita nggak bisa protes. Sholat kayak gitu. Sholat macam apa itu kayak gitu? Puasa dengan kedipan mata. Jangan mencela. Kenapa? Hukum ini boleh berlaku untuk beliau yang sudah tidak mampu untuk berbaring, sholat dengan menggerakkan tangan Allah sambil berbaring kemudian mengangkat tangan Allahu Akbar. Sudah tidak mampu. Bersyukur dia masih mau sholat dalam kondisi seperti itu. Nah, jadi nggak boleh dicela yang seperti itu ya. Kadang mudah seperti mudah. Jadi kita nggak boleh memberikan pemahaman yang nggak boleh sholat dengan tidur, nggak sah. Harus berdiri. Nabi ngasih contoh berdiri. Agama Islam itu mudah. Tapi jangan dipermudah. Nggak bisa sholat demikian. Kemudian ada tanya, Ustaz, bagaimana sholat saya? Ustaz? Sholat apa? Saya sholat itu di dalam WC. Dalam tandas, kan ada kamar mandi, kemudian ada sebelahnya ada WC, kemudian terus nanti tempat mandi. Kok di situ sholatnya? Iya, Ustaz, gimana? Kondisi ternyata efek dari kerja. Kalau mereka yang kerja di luar negeri, ada menjadi PMI, pekerja migran Indonesia. Kemudian yang di rumah tangga itu, kalau sholat ketahuan di kamar, nggak boleh sama majikan. Kalau misalkan ketahuan, nanti efeknya akan diberhentikan, diputus kontraknya dan tidak boleh kerja lagi. Gimana, Ustaz? Ya. Atau sudah mencoba? Pernah coba, Ustaz, ketahuan, dimarahin tuh habis-habisan, diancam akan dikembalikan ke agent gitu. Ya, kalau memang demikian, bagaimana kondisi kamar mandinya? Kamar mandinya memang kami bersihkan, kami tutup kamar mandinya, klosetnya ditutup, kemudian kamar mandi cukup besar dan sholat di situ. Apa nggak ada tempat yang lain? Tidak ada, Ustaz. Kalau tidak di situ nggak bisa sholat. Nah, gimana? Ya, kita memberikan jawaban bahwa boleh seperti itu sambil usaha. Kalau misalkan nanti ada tempat yang lebih baik dari tempat itu, atau pekerjaan yang lebih baik daripada tempat kerja seperti itu. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa sholat di mana? Di tangga, di luar rumah, ketika ngambil koran. Alhamdulillah. Jadi ketika ngambil koran, pagi-pagi, waktu subuh itu, kemudian sholat di luar. Tapi dia kalau sudah dalam keadaan berwudu, tinggal langsung sholat. Ya, sampai demikian itu jamaah rahimakumullah. Fama baluna nahnu, apalagi dengan kondisi kita yang alhamdulillah nyaman, tentram, tidak diburu-buru, tidak diawasi. Bahkan kita yang di dalam negeri khususnya di Indonesia ada jaminan keamanan untuk melaksanakan ibadah, ya kan? Dan alhamdulillah seperti itu. Maka khairuddinikum aisaruhu. Demikian juga dalam melaksanakan ibadah, misalkan ibadah puasa.
tidak bisa puasa, nah, ada nanti mengganti dengan fidyah. Jadi tetap dilaksanakan, fidyahnya tetap dilaksanakan. Tapi tidak kemudian terus berharap masih muda, gagah, kuat. Aduh, gimana ya kalau saya puasa nanti nggak bisa minum obat vitamin ini. Saya harus minum vitamin biar badan tetap kekar gitu, six pack gitu misalkan. Haruslah. Kemudian udah deh saya nggak puasa, berarti saya bayar fidyah, nggak apa-apa sambil fidyah dibayar 1 bulan. Nggak bisa seperti itu. Anda kan orang yang masih muda, masih kuat. Bukan orang yang sudah tua, bukan orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh, bukan orang tua yang tidak ada. Suaranya hilang, Ustaz. Mudah-mudahan nanti balik lagi. Tadi saya terlalu keras bersemangat jadi hilang suaranya. Baik, saya turunkan lagi. Internetnya tidak stabil. Tidak sedap. Khairu dinukum aisaruhu wa khairul ibadati al-fiqhu. Yang terbaik dari agamamu atau sebaik-baik agamamu adalah yang paling mudah. Wa khairul ibadati, dan ibadah yang paling baik adalah memahami agama. Jadi, inilah. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah yang ke sekian ya. Yang 1, 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul mu'min, fadlul mu'minil alimi alal mu'minil abidi sab'una darajatan. Fadlul mu'minil alimi. Nah, 3 kata ini, jamaah rahimakumullah. Ada kata fadlu, al-mu'mini, al-alimi. Hubungan kata fadlul alimi adalah idhofah. Fadlu adalah mudhaf, al-mu'mini mudhafun ilaihi. Kata fadlu disandarkan kepada mukmin, utamaan orang yang beriman. Kemudian hubungan al-mu'mini dan al-alimi adalah hubungan kata sifat dan yang disifati. Kata sifatnya adalah al-alimi, orang yang berilmu. Yang disifati adalah al-mu'mini, orang yang beriman. Atau mukmin, itu yang disifati. Jadi hubungannya demikian. Fadlu mu'min adalah idhofah, al-mu'min al-alimi adalah sifat yang disifati. Maka susahnya berbeda. Kalau fadlul mu'mini, maka di sini fadlu tidak boleh pakai alif lam karena dia mudhaf. Mukmin ini boleh menggunakan alif lam. Sedangkan al-alimi itu harus mengikuti al-mukmin. Hubungan fadlul mukmin, kata al-mukmin tidak ada kaidah harus mengikuti kata fadlu dari sisi kaidah mengikuti dari sisi mudzakkar muannasnya, enggak ada hubungan. Kemudian harokat dhamma fathah kasrah enggak ada hubungan. Pakai nakirah ma'rifat alif pakai alif lam atau tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya, bebas karena susunan adalah idhofah. Tapi al-alimil mu'min, al-mu'minil alimi, kata al-alim itu mengikuti mukmin, itu mengikuti 4 dari 10. Yang kemarin pada pertemuan yang lalu saya tulis 5 dari 10, itu salah. Yang betul adalah 4 dari 10. Maka kita tidak menemukan angka yang kelima kan? Apa ini kelima? Tapi kita mentok di 4. Nah, maka di sini al-mu'min, al-alim mengerti al-mu'min. Kalau al-mu'min pakai alif lam, al-alim pakai alif lam. Kalau mu'min adalah mudzakkar, maka alim juga bentuknya adalah isim mudzakkar. Kemudian kalau mukmin ini di kasrah, maka alim juga di kasrah. Ya kan? Nah, itu harus diikuti. Ini kaidahnya 4 dari 10. Ya. Alal mu'minil abidi, sama al-abidi itu mensifati kata mukmin. Keutamaan orang mukmin yang berilmu atas seorang mukmin yang ahli ibadah. Sama-sama mukmin. Yang satu mukmin tapi berilmu, pengetahuan ilmu agamanya bagus dan dilaksanakan dengan orang mukmin yang ahli ibadah. Itu sab'una darajatan. Keutamaan selisihnya adalah 70 derajat. 70 derajat, sab'una darajatan. Jadi, kalau kita lihat hadisnya sanadnya dhaif. Maka keutamaan orang mukmin yang berilmu, paham agama itu atas mukmin yang ahli ibadah itu adalah sab'una derajatan, 70 derajat. Jadi mana yang lebih unggul, lebih utama?
Al-mu'min al-alim, orang mukmin yang berilmu. Itu yang lebih utama. Daripada mukmin yang ahli ibadah. Tentunya di sini mukmin al-alim adalah mereka juga melaksanakan ibadah tapi disertai dengan ilmunya. Betapa mulianya orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan bersabda Nabi sallallahu wassalam, innakum asbahtum fi zamanin. Nah, di sini ada fi zamanin kasirin, fi zamanin kasirin. Di sini ada tanwinnya di atas ya. Fi fuqaha'uhu. Jadi bisa juga dikasirun fuqaha'uhu. Jadi innakum, sesungguhnya kalian itu asbahtum, akan menjadi Turun lagi Ustaz. Belum kedengaran ya. kita lanjutkan. Sekarang ganti tempat. Mudah-mudahan lebih kencang. Saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Mohon maaf. Maka innakum asbahtum fi zamanin kasirun fuqaha'uhu. Pada satu waktu nanti kita akan berada pada satu zaman yang kasirun fuqaha'uhu. Banyak ahli fikihnya. Ahli fikihnya banyak. Kemudian di bawahnya halaman berikutnya qalilun khutoba'uhu. Tapi sedikit. Khutoba'uhu adalah orang yang ahli pidato. Khutoba'uhu. Maka di sini qalilun, kalau yang di atas dibaca dengan kasirun fuqaha'uhu. Qalilun khutoba'uhu. Qalilun sa'iluhu. Sedikit sekali orang yang meminta-minta. Katsirun mu'tuhu. Banyak orang yang memberi. Mu'tuhu, orang yang memberi. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Al-amalu fihi, amal pada masa itu, amal perbuatan fihi pada masa itu, kembali kepada zaman di atas. Khairun, itu lebih baik, minal ilmi, daripada ilmu. Wasayati ala nasi, maka akan datang pada manusia. Kenapa dibaca nasi? Karena ada ala an-nasi. Zamanun, suatu zaman. Nah, kapan ya? Tadi suatu zaman, maka di sini dalam bentuk isim nakirah, zaman, bukan az-zaman isim ma'rifat. Tapi zaman dan suatu masa, qalilun fuqaha'uhu, sedikit ahli fikihnya. Sedikit orang yang ahli fikih. Katsirun khutoba'uhu, banyak orang yang ahli pidato. Ahli pidato banyak, tapi yang paham fikihnya sedikit. Qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang memberi. Baik memberi sedekah, memberi infak.
Katsirun sa'iluhu, banyak orang yang meminta-minta. Al-ilmu fihi, pada hari itu, ilmu pada masa itu khairun minal amal. Ilmu itu lebih baik dari perbuatan, dari amal. Mari kita lihat dari sisi bahasanya ini. Innakum. Inna ini adalah harfu taukid. Sesungguhnya kalian ya. Asbah itu anggota daripada inna, dari kana. Asbahtum. Kita akan mempelajari ini nanti menjelang akhir pertemuan dalam program pembelajaran bahasa Arab. Karena pembelajaran inna, kana itu nanti kalau sudah mapan dari sisi mubtada dan di sisi jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Inna asbahtum fi zamanin, pada satu masa katsirun fuqaha'u, banyak ahli fikihnya. Jadi pertama nanti satu pertama adalah banyak ahli fikihnya, tetapi sedikit orang yang berpidato. Banyak orang ahli ilmunya. Tapi masa ini kemudian berbalik. Sedikit orang ahli fikihnya, tapi banyak orang pidato, berretorika. Artinya adalah bisa jadi orang yang berretorika ini, berpidato ini tidak disertai dengan ilmunya. Bisa dikatakan dia tidak capable dengan tugasnya. Kemudian kasirun fuqaha'uhu, qalilun sa'iluhu. Sedikit orang yang meminta, banyak orang yang membeli. Orang yang sedekah itu banyak. Kenapa? Karena orang yang mengamalkan dari ilmu yang dia dia miliki. Kasirun mu'tuhu, banyak orang yang membeli. Wal amalu fi khairum minal ilmi. Karena waktu itu beramal itu lebih baik daripada ilmu. Kenapa? Karena sudah banyak orang ahli fikih. Dan orang ini yang memberi, kemudian juga yang memberi sedekah pada yang lainnya, itu karena dia mengamalkan dari ilmu yang dapatkannya. Kemudian masa ini akan terbalik, di mana kebalikannya adalah wasayati sa ada huruf sin. Sin ini sa ataupun saufa, namanya harfu tansis, menunjukkan makna yang akan datang. Tapi sin ini beda dengan saufa. Kalau sin adalah waktunya itu akan, tapi dalam waktu yang dekat. Kalau saufa akan, tapi waktunya masih lama. Kapan? Enggak tahu. Maka dia pakai kata saufa. Kalau sin cepat. Masayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu. Masa di mana ahli fikih itu semakin sedikit. Sedikitnya ini bisa karena sudah diwafatkan oleh Allah dan tidak lahir generasi berikutnya. Ketika mereka sudah diwafatkan oleh Allah, generasi berikutnya tidak mau mempelajari ilmu agama. Merasa enggak, ngapain sih belajar ilmu agama? Jadi merasa tidak butuh terhadap ilmu agama. Kasirun khutoba'u, jadi banyak orang yang berpidato. Belajar dari mana? Kalau dalam dunia maya ada googling, dicari di googling. Cari ini, lihat di googling. Ini tadi disampaikan. Mereka tidak mempelajari ilmu langsung kepada sumbernya. Melalui dalam kitab-kitab yang ditulis ulama terdahulu, yang berbahasa Arab itu. Tidak, tapi mereka googling. Dan sebagainya. Semisalnya. Kasirun khutoba'u qalilun mu'tuhu. Maka sedikit orang yang memberi. Karena orang sudah tidak paham terkait dengan fadilah orang yang bersedekah misalkan. Kan salah satu fadilah orang yang bersedekah adalah sedekah orang kafir sekalipun, Ibnu Qayyim mengatakan, sekalipun orang kafir itu ketika memberi sesuatu pada yang lain, maka Allah bisa saja selamatkan dia, orang yang kafir ini, dari mara bahaya yang ada di depannya. Karena apa? Karena dia bersedekah, memberikan sesuatu pada orang lain. Apalagi kalau yang melakukan itu adalah seorang muslim. Qalilan mu'tuhu. Karena sudah tidak ada yang memberi nasihat, maka orang jadi tidak tahu dan tidak tertarik serta tidak mau memberikan sedekah. Katsirun sa'iluhu, maka banyaklah orang yang meminta-minta. Ngapain harus kerja? Minta aja, kemudian nanti bisa lebih praktis, waktunya cepat, dapatnya banyak. Minta. Dengan sedikit memelas, apalagi kalau misalkan ada trik, entah itu mohon maaf, yang sehat mengatakan sakit, badan yang sehat kemudian didesain sebagaimana orang yang sakit. Kan jadi tidak bersyukur kan? Kaki utuh kemudian ditampilkan, enggak bisa melihat dan mengetuk pintu kemanusiaan atau pintu kasihan, pintu kasihan belasnya itu kemudian dibuat buntung. Kaki orang yang buntung aja pengen punya kaki yang lengkap. Ini orang yang memiliki kaki lengkap kemudian digayain seperti orang yang buntung. Waliyadzubillah. Ya. Kasirun khutoba'u qalilun mu'tuhu, kasirun sa'iluhu, banyak orang yang meminta. Al ilmu fi khairun minal amal. Pada waktu itu mencari ilmu itu lebih baik daripada
beramal. Kenapa? Karena sedikit orang yang ahli fikihnya, maka lebih diutamakan untuk mencari ilmunya. Wa qala alaihi salatu wassalamu bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin. Baina, antara al-alimi, orang yang berilmu, wal abidi, ahli ibadah itu mi'atu darajatin, 100 derajat. Masyaallah, 100 derajat jamaah rahimakumullah. Mi'atu darajatin, 100 derajat. Jaraknya itu 100 derajat. Baina kulli darajataini, baina, jadi kata yang setelah kata baina itu dibaca majrur. Berarti bainal alimi kasrah, baina kulli. Nah, ini juga kulli dibaca kasrah, bukan baina kullu atau kulla, tapi menjadi baina kulli. Baina kulli darajataini, 2 derajat itu khudrul jawadil mutmarri 70 sanatan. Mudammari. Jadi dari khudrul jawadil mudammari 70 sanatan. Maksudnya adalah jarak antara 1 derajat dengan derajat yang lain. Tadi kan disebutkan ada 100 derajat. Antara 1 derajat dengan derajat yang lain, 1 tingkat dengan tingkat yang lain itu jaraknya adalah khudrul jawadi, yaitu bisa dicapai oleh jawadi al-mudammari, kuda pacu, kuda balap itu mencapainya perlu waktu 70 sanatan, 70 tahun. Dalam masa 70 tahun ini khudru bisa terjangkau al-jawadil mudammari oleh kuda pacu. Yang kuda pacu kan biasa kuda larinya kencang. Untuk mencapai 1 derajat 1 tingkat dengan tingkat yang lain itu butuh waktu 70 tahun. Padahal kudanya sudah lari dengan kencang ya. Bagaimana kudanya kalau kuda yang lainnya lambat, lebih daripada itu. Menunjukkan betapa tingginya selisih jarak antara orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah. Artinya lebih mulia adalah orang yang berilmu. Waqila, dan dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ayul, ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali afdalu. Rasul, amalan apa yang paling utama? Ayul a'mali afdalu. Ini sahabat. Jadi sahabat kalau mau bertanya pada Rasul, tanya aja. Ayul a'mali afdalu. Faqala, maka Rasul menjawab, al-ilmu billahi azza wa jalla. Al-ilmu billahi azza wa jalla. Bapak Ibu, ini adalah susunan jumlah ismiyah. Kita belum di sini ya. Al-ilmu adalah mubtada, billahi itu adalah khobarnya, berupa jar dan majrur, harful jar dan majrur. Al-ilmu itu ilmu mengetahui Allah. Itu yang paling utama. Ilmu mengetahui Allah Subhanahu wa taala, atau mengenal atau mengenai Allah Subhanahu wa taala. Fakila, maka dikatakan al-a'mala nurid. Jadi al-a'mala nurid itu susunannya adalah nuridul a'mala. Nuridu al-a'mala. Nuridu arada yuridu. Nuridu al-a'mala. Yang kami inginkan adalah amalan Rasul. Bukan ilmu gitu, maksudnya gitu. Tapi jadi al-a'mala itu didahulukan. Ya, al-ma'amala kan maf'ul bihi. Maf'ul bihi kan setelah fa'il. Fa'il setelah fi'il dalam jumlah fi'liyah. Tapi ini maf'ul bih boleh didahulukan agar menjadi perhatian. Al-a'mala nuridu. Amalan yang kami inginkan Rasul. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ilmu billahi subhanahu. Yaitu ilmu yang berkaitan dengan Allah subhanahu yang maha mulia. Maha suci. Faqila nas'alu anil amali. Ini sahabat masih bukan komplain atau protes. Masih mau bermaksud mau menjelaskan kepada Nabi. Nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Rasul, kami itu tanya tentang amal perbuatan Rasul. Kenapa engkau menjawab tentang ilmu? Kami kan tidak tanya tentang ilmu. Ilmu apa yang paling utama yang harus kami pelajari? Kan tidak Rasul. Tapi amalan yang paling afdol. Amalan apa yang paling afdol ya Rasul? Mengapa engkau menjawab tentang ilmu? Nas'alu anil amali wa tujibu anil ilmi. Kami tanya tentang amal, perbuatan, tapi engkau menjawab tentang ilmu. Menurut sahabat ini tidak nyambung. Rasul kan fatona, memiliki sifat fatona, itu cerdas. Waqala alaihi salatu wassalamu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna qalilal amali
yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amali la yanfa'u ma'al jahli. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya adalah inna qalilal amali, sesungguhnya sedikit amal, kali kan sedikit amal itu yanfa'u ma'al ilmi, itu bermanfaat jika disertai dengan ilmu mengenal Allah. Orang kita melakukan amalan, tapi kita punya ilmunya, itu bermanfaat. Wa inna katsiral amali, sedangkan banyaknya amal perbuatan itu la yanfa'u ma'al jahli, tidak bermanfaat kalau disertai dengan kejahilan atau kebodohan atau tidak ada ilmunya. Inilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya tentang amal, jawabnya adalah ilmu. Sahabat mengira Rasul tidak paham. Ternyata penjelasannya luar biasa. Inna qalilal amali yanfa'u ma'al ilmi. Artinya amalan kita akan bermanfaat kalau disertai dengan mengenal Allah. Artinya di sini dia adalah orang yang beriman. Mengenal Allah. Tidak hanya sekedar mengenal Allah, tapi bagaimana kemudian mengaplikasikan dalam kehidupannya. Yaitu menjadi orang yang beriman. Maka orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman, kebaikan yang dilakukan ketika masa hidupnya itu disebutkan dalam Al-Quran, haba'an mansura, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bagikan debu yang berterbangan, tidak manfaat. Kenapa? Tidak beriman, tidak mengenal Allah. Gitu. Kemudian yang kedua adalah karomadin ishtaddat bihir rihu fi yaumin asif. Bagikan debu hasil pembakaran, sisa pembakaran yang ditiup oleh angin pada musim angin bertiup dengan kencang. Yang ketiga adalah kasarobim biqi'ati yasabul lum'anu ma'a. Amalan itu bagikan fata morgana yang dilihat oleh orang yang haus itu adalah air, tapi ketika sudah sampai di tempatnya ternyata tidak ada air. Maka ilmu mengenai Allah ini menjadi penting dan menjadi pendamping orang dalam beribadah. Yang terakhir, wa qala alaihi salatu wassalamu yab'atsullahu subhanahu wa ta'ala yab'atsullahu azza wa jalla al-ibada yaumal qiyamati thumma yab'atsul ulama'a thumma yaqulu ya ma'syarul ulama'i inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Inni lam adha' ilmi fikum illa li'ilmi bikum. Wa lam adha' ilmi fikum li'u'adzibakum. Idhabu faqad ghafartu lakum. Allah. Bagaimana Allah memuliakan orang yang berilmu, jamaah rahimakumullah. Allah ampuni dosanya. Mari kita lihat. Ya ba'atsullahu azza wa jalla pada hari kiamat nanti. Azza wa jalla al-ibadah yaumal qiyamati. Allah akan membangkitkan hambanya pada hari kiamat nanti. Itu ya ba'atsullahu azza wa jalla. Azza wa jalla adalah keterangan bagi Allah. Al-ibadah maf'ulun bihi. Yaumal qiyamati, keterangan waktu pada hari kiamat. Summa kemudian yab'atsul ulama'a, kemudian Allah membangkitkan para ulama. Hamba-hamba Allah dibangkitkan pada hari kiamat, kan sudah pada tiba sakala yang pertama Israfil kan sudah dihancur. Yab'atsu al-ulama, kemudian Allah membangkitkan ulama. Ya Allah membangkitkan ulama. Summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, ya ma'syaral ulama'i, wahai para ulama. Wahai para ulama, sekelompok kumpulan orang-orang yang berilmu, inni lam adha' ilmi, bahwa sesungguhnya aku ini tidak meletakkan ilmuku, ilmu Allah, fikum, pada kalian, illa li ilmi bikum, kecuali untuk mengetahui tentangmu. Ya, li ilmi bikum, kecuali untuk mengetahui tentangmu. Lam adha' ilmi fikum li'u'adzibakum. Walam adha', dan aku tidak meletakkan ilmuku fikum, pada kalian li'u'adzibakum, untuk memberi adab kepadamu. Jadi Allah tidak tega mengadab orang yang berilmu. Tidak tega. Karena orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya. Kemudian juga ilmu itu datangnya dari Allah. Wa ma utitu min ilmin illa qalila. Ilmu Allah yang ada di dunia ini hanya sedikit.
Jemaah rahimakumullah. Qalil, sedikit ya. Maka Allah tidak menyiksa hambanya ini. Idhabu faqad ghafartu lakum. Pergilah. Pergilah ini adalah bagian daripada nikmat Allah. Allah berikan nikmat kepada mereka yang berilmu. Pergi. Idhabu faqad ghafartu lakum. Sungguh aku telah mengampuni kalian. Allah. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa dari para ulama. Mereka yang berilmu kemudian mengamalkan ilmunya. Itulah di dunia Allah muliakan orang yang berilmu, di akhirat pada hari kiamat juga Allah muliakan orang yang berilmu. Nas'alullaha husnal khatimah. Mari kita mohon kepada Allah husnul khatimah, akhir yang baik. Nah, besok pada pertemuan yang akan datang membahas tentang wa amal asaru. Apa itu pendapat dari sahabat terkait dengan keutamaan ilmu itu. Keutamaan ilmu itu. Inilah Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, tentunya sudah dilihat nas hadisnya dan juga sudah dikasih harokat tadi, maka kita akan mulai membaca dari yang pertama, halaman 26. Halaman 26, sementara saya stop share-nya dulu biar untuk mengetahui siapa-siapa yang telah bergabung di dalam Zoom ini. Oke. Maka nanti bacanya adalah per hadis ya. Satu hadis. Silahkan. Sebelum kami memberikan tugas untuk exercise latihan membaca, boleh menggunakan intonasinya untuk memahami dan juga menghayati dari apa tadi yang kita telah saksikan bersama. Kemudian juga untuk kelancaran ketika membaca hadis dan juga keterangan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Boleh? Siapa yang akan memulai pertama? Mau, Ustaz. Uniben. Oh, boleh Uniben. Perlu saya tampilkan, saya tampilkan dulu, apa namanya, saya tampilkan lagi teksnya sehingga nanti untuk bisa menjadi kontrol kita bersama. Ini satu hadis Uniben 26 halamannya. Silakan Uniben, 2 baris pertama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala alaihi salatu wassalam. Fadlul alimi ala abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Masya Allah, mumtaz. Terima kasih Uniben. Sudah lancar, alhamdulillah. Pertemuan ketiga sudah lancar. Siapa lagi? Berikutnya Bapak. Ada yang kedua, Bapak Ibu. Saya boleh Ustadz coba. Boleh, J. Fadhali. Waqala alaihi salatu wassalam. Yasba'u yawmal qiyamati thalathatun. Al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma syuhada. Fa'adham birit batin hiya tilwul nubuwati wa fawqa syuhada wa fawqa syahadati ma'ama warada fi fadli syahadah. Alhamdulillah, lancar juga, alhamdulillah. Yang ketiga, waqala alaihi salatu wassalam. Dipersilahkan. Saya ya Ustaz. Silakan Mas Danang. Waqala alaihi salatu wassalamu ma'ubidallahu ta'ala bisyai'in afdala min faqihi fid din. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Walikulli syai'in amad walikulli syai'in imatun wa imatu hadatin al-fiqhu. Alhamdulillah. Sudah bisa dipakai ngisi di pengajian Masjid Sunda Kelapa itu. Berikutnya kita minta 2 hadis nih Bapak Ibu. Di satu baris kemudian di bawahnya sekalian dibaca. Silakan di belakang Mas Danang. Siapa lagi? Bukan Ustaz ya. Monggo Pak. Tapi kalau tersendat mohon diajarin. Nanti kalau tersendat, sinyalnya kurang bagus Pak Ari begitu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam khairu dinikum
aisaruhu wa khairul ibadati al-fiqhu wa qala alaihi wassalatu wassalam fadlul mu'minil alimi alal mu'mini abidi sab'u darajatun. Darajatan. Darajatan. Alhamdulillah. Sudah bagus Pak Arif, sudah lancar. Suaranya juga sudah mantap lah. Sudah mantap. Nanti seiring dengan latihan Bapak Ibu juga insya Allah. Berarti sudah dapat vocab banyak kan ya. Di belakang Pak Arif, siapa lagi? Ini berarti bakal alaihi salatu wassalam, kemudian nyambung di halaman berikutnya sampai titik di sini. Silakan di belakangnya. Insya Allah saya coba ya Ustaz. Iya Bu Riris, monggo. Wa qala alaihi salatu wassalamu innakum asbahtum fi zamanin katsirun fiqha'uhu. Fuqaha. Fiqha atau fiqha? Fiqha'uhu. Di doma Bu Riris, Pak-nya di doma fuqaha. Fuqaha. Katsirun fuqaha'uhu. Qalilun khutoba'uhu, qalilun sa'iluhu, katsirun mu'tuhu, al-amalu fihi khairun minal ilmi. Wasayati 'alan nasi zamanun qalilun fuqaha'uhu, katsirun khutoba'uhu, qalilun mu'tuhu, katsirun sa'iluhu, al-ilmu fihi khairun minal amali. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah. Nanti dibaca di depan suami. Yang dibaca di depan suami itu geleng-geleng. Cepat sekali ya, bisa lancar bacanya. Ustaz, sebelum dilanjutkan saya ada pertanyaan. Itu ada beberapa kata yang harokatnya bisa kasroh, bisa tanwin. Itu bagaimana? Kayak qalilun, qalilin. Saya ngambil tadi yang qalilun. Di doma qalilun khutobahu kita bawa qalilun. Tapi di sini kenapa ada qalilin ya? Ada kasrah ya? Iya, ada beberapa kata yang ada double harokatnya kan? Ada double harokat. Jadi itu artinya kalau misalkan kalau secara arti iya. Tapi nanti arti itu berpengaruh dengan posisi kata dalam kalimat. Misalkan di halaman yang ke-26 yang akhir. Innakum asbahtum fi zamanin kasirin. Kasirin ini kalau dikasih harokat kasrah, kasirin, maka menjadi sifat bagi zaman, menjadi sifat bagi waktu, zaman yang banyak. Zaman yang banyak, fuqaha'uhu adalah ulama fikihnya. Boleh. Nah, tapi statusnya adalah kasirin sebagai sifat dari zaman. Kalau dibaca dhammah, innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqaha'u. Ini menjadi jumlah ismiyah. Katsirun banyak, siapa? Fuqaha'uhu. Itu adalah nama fakihnya. Jadi statusnya kalau dibaca katsirun tidak menjadi sifat bagi zaman, tapi dia menjadi jumlah kalimat yang berdiri sendiri. Katsirun fuqaha'uhu. Kalau dibaca katsirun di kasroh, maka katsirun itu mensifati zaman dan fuqahu menjadi satu kesatuan kalimat dengan kata-kata di sebelumnya. Gitu, Nji. Jazakallah. Maka tadi saya mencoba ngecek kok di dhammah fi zamanin kasirun fuqaha'u. Lebih pada kasirun. Kalau yang qalilun juga qalilun fuqaha'u, qalilun sa'iluhu dan seterusnya. Ngaten, Nji. Ada tambahan lagi? Nji. Kita lanjutkan ya. Di belakang Bu Riris ini ada 2 baris. Kita tawarkan 2 baris untuk bisa dibaca. Oke, saya Ustaz. Anji, monggo Pak Hartono. Wa qala alaihi salatu wassalamu bainal alimi wal abidi mi'atu darajatin. Wa baina kulli darajataini hudrul jawadil
mudammari sab'ina sanatan. Alhamdulillah. Berikutnya di belakang Pak Harton ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Boleh siapa? Boleh ulang, Ustaz? Boleh. Oh, belum. Masih ada gini. Yang lain ada yang mau? Bu Berli atau Bu Mutiah, kemudian siapa lagi? Boleh. Saya coba ya Ustaz ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaila ya Rasulullah. Waqila. Wakila ya Rasulullah. Ayu Rasulullah. Oh ya. Rasulullahi ayu al-amali afsolu faqala afdalu wa qala al-alamu billahi al-ilmu billahi izza wa jalla. Azza wa jalla. Fa'ilun al-amala naridu Fakila al-amala nuridu faqala sallallahu alaihi wasallam al-ilmu billahi subhanahu. Bawahnya lagi ya Ustaz. Fakila nas'alu anil amali watujinu anil amali watujibu anil amali ilmi wa qala alaihi wassalatu wassalamu inna qalila ala imali ya benar ya ala imali belum tutup memnya di tengah al imli apa tadi amali yang fa'u ma'al ilmi wa inna katsira al amali la yang fa'u ma'al jahli. Alhamdulillah. Lagi? Udah ya? Sudah. Terakhir Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4 sampai nas'alullah husnal khatimah. Mutiah, Ustaz. Yang boleh Mutiah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalamu yab'atsullahu azza wa jalla al-ibadah yawmal qiyamati. Thumma yab'atsul ulama'a thumma yaqulu ya ma'asyaral ulama'i inni lam ada ilmi fikum illal alami bikum. Illal alami bikum. Illa li ilmi bikum. Illa li ilmi bikum. Walam ada ilmi fikum liwa'adzibakum. Idhabu faqad ghafartu lakum. Nas'alullah husnul khatimati. Husnal khatimati. Alhamdulillah. Kenapa tidak boleh dibaca husnul, Bu Mutia?
Nas'alullah husna. Iya. Kenapa tidak boleh dibaca husnul khatimah? Mudhaf. Bukan, akan double subject. Kalau dibaca husnu, double subject. Nas'al adalah kita memohon, sudah ada subjeknya satu. Kalau dibaca husnu al-khatimah, itu jadi subjek juga. Yang satu ada jadi double subject. Yang kedua, alasan kedua adalah maknanya tidak mustaqim, tidak jelas maknanya. Maka dibaca husnal khatimah. Seperti kata ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Rasulullah misalnya. Ya Rasulullah itu dalam bahasa Indonesia. Bolehlah bahasa Indonesia seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya Rasulullah, ya Abdullah di fathah. Rasulullah. Insyaallah nanti kalau sering membaca kayak gini kita nanti dengan sesuatu yang kok bacanya gitu ya? Bukan gini. Pertama mungkin kita akan menjadi tidak nyaman dengan bacaan itu. Tidak nyaman. Kemudian setelah tidak nyaman, kemudian kita belum tahu jawabannya. Kenapa tidak nyaman? Ya, nggak tahu kita nggak enak ya dibacanya kayak gitu ya. Perasaan nggak seperti itu dia bacanya. Kemudian terus kita tetap belajar, latihan, nanti tahu jawabannya. Oh iya, dulu saya tidak enak kata ini dibaca dengan lemah, ternyata iya seperti ini ya alasannya. Secara kaidah bahasa memang kurang tepat. Nah itu ada prosesnya, gitu Ustadz Danang ISQ. Terima kasih Ustaz. Sudah dipelajari belum materi untuk besok? Nah, itu. Jadi, sebentar lagi nanti akan saya kirim untuk materi yang bahasa Arab kelas 2, bahasa Arab 2. Kemudian yang bahasa Arab 1 sudah saya kirimkan materi untuk dibaca. Yang PPT-nya belum, memang saya tahan dulu biar tidak terlalu banyak materinya, biar kita tidak takut untuk pertemuan besok. Karena bahasa Arab 1 besok pertemuan terakhir. Kemudian pekan depan ujian tengah semester, harus ada ujiannya. Ya. Hidup ini penuh dengan ujian, termasuk belajar bahasa Arab juga ada ujiannya. Oke. Kemudian setelah ini insya Allah akan saya kirim untuk materi bahasa Arab kelas 2 insya Allah. Jazakallah khair Bapak Ibu atas partisipasinya. Ini adalah dari saya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti yang kita baca insya Allah tidak banyak harokatnya. Masih ada harokatnya tapi tidak penuh. Insya Allah lah kita mulai dari yang berharokat tapi berkurang, lama-kelamaan nanti akan berkurang. Insya Allah kalau sudah lepas tanpa harokat, insya Allah mulai kita bisa membaca dengan benar dan juga dengan fasih insya Allah. Perlu waktu untuk belajar dan saling menyemangati dan menjaga motivasi untuk belajar bahasa Arab. Saya sampaikan kami yang di dalam negeri pun mulai muncul geliat untuk membaca kitab kuning. Karena itu menjadi satu kenikmatan tersendiri bagi thalabul ilmi ketika memiliki kemampuan untuk mengakses ke sumber asal yaitu kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita dengan bahasa Arab. Insya Allah. Ada yang mau ditambahkan Bapak Ibu? Sebelum kita tutup dan kembalikan pada Pak Arif selaku koordinator kelas pada malam kali ini. Demikian untuk yang dari saya, mohon maaf atas salah dan juga khilafnya. Sampai ketemu di kelas bahasa Arab insya Allah. Wajah baru, muka lama. Ya inilah kita nanti. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum nasrum minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair. Saya jumpa lagi. Saya undur diri dan Assalamualaikum. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.